Selamat pagi adik-adik, apakah kabarnya semua hari ini baik? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita akan awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu adik-adik akan mempersiapkan kelompoknya masing-masing dan kita akan membentuk dua kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Sambil adik-adik mempersiapkan kelompok, apakah akan melakukan absensi. Yang pertama, Maria, Anton, Dona, dan Tinus. Semua hari ini hadir ya. Bagaimana dengan keadaan adik-adik pada wabah saat ini, yaitu virus corona? Masih aman-aman semua kan? Tapi harus ingat satu hal, sistem imun kita itu yang akan berperan dan tidak boleh disepelekan. Jadi adik-adik harus tetap menjaga sistem imun karena virus ini sangat berdampak, bahkan berpotensi jika kita tidak menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, jaga baik-baik sistem imun kita dengan cara rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang secukupnya. Apakah adik-adik ingin bertanya tentang sistem imun? Pada materi kita hari ini kita akan belajar tentang sistem imunitas. Nah, sistem imunitas itu kita akan tahu lebih dulu imunitas itu apa. Imunitas itu daya tahan tubuh untuk melawan penyakit, melawan infeksi. Jadi sistem imun itu semua sel dan molekul yang terlibat dalam imunitas tubuh. Yang berikut ada respon imun, respon terhadap substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Secara kolektif, imunitas adalah reaksi untuk melawan yang berikut. Jadi sistem imun itu semua sel dan molekul yang terlibat dalam sistem tubuh. Yang berikut ada respon imun, yaitu respon terhadap substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Secara kolektif, imunitas adalah reaksi untuk melawan substansi asing yang masuk ke dalam tubuh, seperti mikroorganisme atau bakteri, virus, parasit, dan molekul besar seperti protein, polisakarida. Reaksi yang terjadi meliputi reaksi seluler dan molekul. Jadi ada fungsi sistem imun yang berikut. Yang pertama itu dapat melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, infeksi kan, ya. Yang berikut fungsi sistem imun. Pertama, melindungi tubuh dari infeksi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme. Yang berikut fungsi sistem imun. Yang pertama, melindungi tubuh dari infeksi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing yang masuk ke dalam tubuh.
Yang kedua, menghilangkan jaringan sel yang mati atau rusak. Yang ketiga, mengenal dan menghilangkan sel abnormal, antigen, benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ada kuman, virus, dan benda asing yang lainnya yang menyebabkan terbentuknya antibodi. Antibodi satu respon imun tubuh terhadap masuknya benda asing ke dalam tubuh. Yang berikut ada patogen dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada bakteri, virus, jamur, dan parasit. Organ-organ yang terlibat di dalam sistem imun. Yang pertama ada sumsum tulang, kelenjar timus, limfa, kelenjar beta-gening, kelenjar tenggorokan, tosil, limfoid, usus buntu, limfadenopathi. Dan materi kita pada hari ini yaitu sistem imunitas. Sebelum itu, imunitas itu adalah daya tahan tubuh kita untuk melawan penyakit. Yang jadi sistem imun itu semua sel dan molekul yang terlibat dalam tubuh. Ada juga respon imun, respon terhadap substansi asing yang masuk ke dalam tubuh secara kolektif. Imunitas adalah reaksi untuk melawan substansi asing yang masuk ke dalam tubuh, seperti mikroorganisme, ada bakteri, virus, parasit, dan molekul besar. Dan molekul besar itu ada protein, polisakarida. Reaksi terjadi meliputi reaksi seluler dan molekul. Yang berikut ada fungsi sistem imun. Pertama, melindungi tubuh kita dan menghilangkan infeksi penyebab penyakit, menghancurkan, menghilangkan mikroorganisme dan substansi-substansi lain yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, menghilangkan jaringan atau sel yang sudah rusak, yang sudah tidak dipakai lagi oleh tubuh. Yang ketiga, mengenal dan menghilangkan sel yang abnormal atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh, seperti kuman, virus, dan benda asing lainnya yang menyebabkan terbentuknya antibodi. Selanjutnya ada patogen dalam tubuh kita. Yang pertama ada virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ada juga organ-organ yang terlibat dalam sistem imun kita itu. Yang pertama ada sumsum tulang, kelenjar timus, limfa, kelenjar beta-bening, kelenjar tenggorokan, tosil, folikel limfoid, usus buntu, limfadenopathi. Berikut selanjutnya ada dua sistem kekebalan tubuh kita. Yang pertama itu ada kekebalan non spesifik atau yang didapat. Kedua ada sistem kekebalan spesifik atau yang dibuat. Jadi sistem kekebalan non spesifik itu dapat fungsinya dapat mendeteksi adanya benda asing dan melindungi tubuh dari kerusakan. Jadi sistem kekebalan spesifik itu dapat mendeteksi adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Namun sistem ini tidak dapat membedakan jenis patogen apapun yang dapat masuk. Jadi sistem kekebalan non spesifik itu dapat mendeteksi adanya benda asing yang masuk, tapi tidak dapat
membedakan jenis patogen apapun yang masuk ke dalam tubuh. Jadi sistem kekebalan non-spesifik itu dapat mendeteksi adanya benda asing dan melindungi tubuh dari kerusakan. Namun sistem ini tidak dapat membedakan jenis patogen apapun, tetapi dapat mendeteksi kehadiran patogen atau benda asing yang masuk. Yang termasuk dalam sistem non-spesifik ini ada reaksi, inflamasi, atau peradangan, protein antivirus, sel natural, sistem komplement. Yang berikut ada sistem kekebalan spesifik. Sistem kekebalan spesifik. Yang berikut ada sistem kekebalan spesifik. Sistem kekebalan spesifik ini adalah pertahanan tubuh dalam menghadapi jenis patogen tertentu secara spesifik. Sistem ini bekerja bila patogen berhasil melewati pertahanan sistem non-spesifik. Setelah itu, sistem kekebalan spesifik akan bekerja. Yang berikut ada jenis-jenis sistem imun. Pertama, imunitas aktif, yaitu yang didapat jika ada kontak langsung antara patogen dan tubuh dapat membuat antibodinya sendiri. Ada dua imunitas aktif, yaitu imunitas aktif dan imunitas alami. Dan yang berikut ada jenis-jenis sistem imun. Imunitas aktif yaitu yang didapat jika ada kontak langsung antara patogen dan tubuh, dan setelah itu tubuh dapat membentuk antibodinya sendiri. Ada dua jenis imunitas aktif, yaitu imunitas aktif alami dan imunitas aktif buatan. Imunitas aktif alami yaitu tubuh membuat antibodinya sendiri setelah menderita penyakit, contohnya penyakit kulit seperti cacar dan campak. Ada imunitas aktif buatan, yaitu tubuh membuat antibodinya sendiri setelah mendapat vaksin atau setelah adanya suntikan vaksin sehingga antibodinya itu terbentuk atau bantuan dari luar. Yang berikut imunitas pasif. Imunitas pasif ini tidak dapat membuat antibodinya sendiri. Jadi antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lain. Ada dua jenis imunitas pasif ini. Yang pertama, imunitas pasif alami dan imunitas pasif buatan. Imunitas pasif alami ini tubuh mendapat antibodinya dalam kandungan dan melalui ASI. Imunitas pasif buatan, tubuh mendapat antibodi yang sudah menjadi dari serum atau sudah dibentuk dari luar dan dimasukkan melalui suntikan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun. Yang pertama itu faktor lingkungan. Yang berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun. Yang pertama itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bersih. Jadi bersih kotornya lingkungan itu dapat mempengaruhi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun. Yang pertama itu lingkungan. Jadi bersih kotornya lingkungan itu dapat mempengaruhi sistem imun tubuh kita. Dan jika lingkungan itu kotor, faktor-faktor
Ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun. Ada faktor lingkungan. Jadi bersih kotornya lingkungan itu akan mempengaruhi sistem imun kita. Dan jika lingkungannya itu kotor, maka akan berisiko buruk baik di tubuh kita, akan terinfeksi mikroba, bakteri, virus, dan jamur. Nah, itu kita tidak akan merasakan bahwa kita itu terjangkit oleh bakteri-bakteri tadi. Nah, dan jika lingkungannya itu bersih, maka tubuh kita akan terhindar oleh bakteri-bakteri, jamur, dan virus yang akan menyerang tubuh kita. Yang berikut ada siklus tidur. Sistem kekebalan tubuh ini dipengaruhi oleh bangun tidur dan ritme sirkadian tubuh. Kebanyakan yang tidur tidak teratur akan mempengaruhi sistem imun kita itu menurun dan mudah terkena penyakit. Yang berikut ada nutrisi makanan. Nah, makanan yang berserat berat tersebut cenderung menyebabkan stres, seperti kolesterol. Nah, sehingga imun mudah menurun dan berpotensi memicu penyakit. Yang berikut ada faktor usia. Semakin meningkat usia kita, sistem imun kita akan semakin menurun dan akan semakin lemah. Dan bukan hanya semakin meningkat, ada juga berlaku juga bagi bayi. Dan bayi itu mudah terkena penyakit karena sistem imunnya belum kuat atau belum dapat menyerang benda-benda asing yang masuk pada tubuh bayi itu. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun kita. Yang perlu kita ketahui tentang sistem imun tubuh itu adalah sistem pertahanan di dalam tubuh kita yang bertugas untuk melindungi dari infeksi berbagai jenis kuman. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan adalah virus, bakteri, dan parasit, dan ada juga untuk menghancurkan sel-sel yang sudah rusak. Jadi poin inti yang perlu kita ketahui tentang sistem imun tubuh itu adalah sistem pertahanan di dalam tubuh yang bertugas untuk melindungi dari infeksi berbagai jenis kuman. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan, itu ada virus, bakteri, dan parasit, dan juga untuk menghancurkan sel-sel yang sudah rusak. Ada juga sistem yang berikut, ada sistem ini terdiri. Yang perlu kita ketahui tentang sistem imun tubuh kita itu adalah sistem pertahanan di dalam tubuh kita yang bertugas untuk melindunginya dari infeksi berbagai jenis kuman. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi, ada virus, bakteri, parasit, dan juga untuk menghancurkan sel-sel yang sudah rusak. Selanjutnya juga sistem ini terdiri dari organ-organ dan sistem-sistem bagian yang ada di banyak tempat di tubuh kita. Sistem ini cenderung juga menolak benda asing yang masuk atau pergantian organ. Itu seperti pembedahan, risiko penolakan transfusi darahnya dari golongan darah berupa juga begitu. Jadi yang perlu kita ketahui tentang sistem imun tubuh itu adalah sistem pertahanan di dalam tubuh kita yang bertugas untuk melindungi tubuh kita dari infeksi berbagai jenis kuman. Seperti yang kita jelaskan tadi adalah ada virus, bakteri, dan parasit, dan sel-sel yang dan menghancurkan sel-sel yang sudah rusak yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Selanjutnya juga sistem ini terdiri dari organ-organ dan sistem-sistem bagian yang ada di
banyak tempat di tubuh kita. Nah, itulah tadi tentang penjelasan sistem imun. Nah, untuk itu adik-adik materinya sudah selesai. Terima kasih. Ini bagaimana dengan materi yang tadi tentang sistem imun? Jika adik-adik banyak yang belum mengerti, mohon adik-adik untuk bertanya pada Bapak. Jika khusus jeda, ini oke, tadi untuk pembentukan kelompoknya, adik-adik akan diberi tugas untuk minggu depan melakukan presentasi karena waktu kita sudah selesai. Untuk itu pertemuan kita cukup hari ini. Terima kasih.